selamat pagi tubuh Kristus yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi bersama-sama untuk kita boleh sharing dan belajar bersama-sama. Ya, hari ini temanya adalah tema yang berlanjut dari yang sebelumnya. Kali ini saya angkat tema pemuritan melalui keintiman yang mengubah hati. Seperti visi kita di tahun 2026, saya dimuridkan untuk memuridkan. Kompak keluarga rohani yang membangun komunitas kerajaan. Ini merupakan sebuah perjalanan bagaimana saya dimuridkan, bukan sekedar berbicara tentang transfer pengetahuan. Pemuritan tidak berbicara mengenai transfer informasi, tetapi pemuritan berbicara transfer kehidupan, transfer pengalaman bersama Tuhan, transfer pengalaman di dalam memuridkan, transfer kehidupan yang dijalani setiap hari bersama dengan Tuhan. Yang tentunya akan membawa kepada sebuah pertumbuhan iman yang berbuah sehingga memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi pemuritan adalah sebuah hubungan relasi yang intensional. Hubungan sebuah komunikasi yang disengaja. Sehingga itu menghasilkan transformasi hidup. Melalui transformasi hati yang diubahkan. Melalui transformasi hidup yang dipulihkan. Melalui transformasi identitas yang dibentuk. Sehingga setiap kita boleh memiliki sebuah keluarga. Bahkan keluarga rohani. Ya, kompak yang menjadi keluarga rohani. Nah, inilah komunitas yang akan kita bangun sebagai komunitas kerajaan Allah yang membawa dampak kepada dunia. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, dan apa yang kamu dengar daripadaku melalui banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jangan berhenti sampai saya dimuridkan. Pastikan setiap kita memuridkan. Berapa banyak saudara-saudara di sini, di tempat ini yang merasa sudah dimuridkan. Coba saya mau lihat dikasih angka 1. Coba yang sudah dimuridkan siapa aja, kasih angka 1. Saya pengen lihat di sini yang udah belum ya pada dimuridkan ya. Wow, mana nih? Kalau yang udah merasa dimuridkan kasih angka 1. Puji Tuhan. Nah, kita perlu dimuridkan Bapak Ibu. Nah, jaga bukan cuma dimuridkan. Berapa banyak di tempat di sini yang sudah merasa memuridkan? Boleh kasih angka 2. Silakan tulis di dalam room chat. Boleh, saya mau lihat apakah ada di sini yang sudah juga memuridkan. Tulis ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu sekali dimuridkan. Kita juga perlu sekali memuridkan. Ya, beberapa waktu yang lalu ya kita sudah belajar pemuritan itu harus dimulai dengan keteladanan. Yang ya dalam bahasa Inggrisnya itu adalah modeling ya. Nah, kita juga udah belajar lewat modeling ini ya, keteladanan ini hidup kita akan menjadi contoh. Tentunya teladan utama kita adalah Yesus. Tetapi kita butuh contoh yang bisa dilihat mata kita. Nah, inilah pemurid. Nah, lewat keteladanan ini orang bisa respect. Lewat keteladanan hidup yang dijalani orang tersebut, orang bisa mudah untuk bisa terbuka hatinya. Nah, disinilah kita butuh namanya open communication di dalam pemuritan itu. Di mana kita mendengarkan dengan hati, berbicara dengan kasih, merasakan isi hati daripada orang yang mendengarkan. Apakah dia menangkap, apakah dia mengerti? Kita perlu bertanya, kita perlu mendengarkan, kita perlu melihat apakah dia mengalami apa yang kita maksudkan. Nah, bukan cuma itu, kita juga sudah belajar pemuritan itu lewat keteladanan dan open communication. Ini komunikasi terbuka dari hati ke hati. Itu akan menghasilkan kualitas waktu. Kualitas waktu yang disengaja. Investasikan waktu yang akan membentuk hati, yang akan merubah, akan transformasi hidup. Nah, hari ini ketika itu terjadi, kita akan membawa pemuritan itu menjadi sebuah keintiman. Nah, keintiman yang seperti apa? Keintiman yang akan mengubahkan hidup kita.
Pengintiman yang akan mentransformasi pola pikir kita. Keintiman yang membuat diri kita tidak pernah mudah untuk menjadi burnout. Yang akan membuat kita menikmati sebuah persekutuan dan keintiman. Ya, ini adalah pengaruh terbesar di dalam hidup seseorang. Tidak datang dari otoritas, tetapi datang dari keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan pemuritan. Dengan pemurid dan anak rohani. Suatu hari, melihat teman daripada anak saya, dia eh, menceritakan kepada anak saya bagaimana dia sangat tertekan dengan mamanya yang selalu menyuruh dia belajar-belajar dan harus jadi nomor satu seperti maunya mamanya. Anak itu begitu tertekan. Anak itu tidak bergairah di dalam hidupnya. Saya melihat anak memang pintar, ya, cerdas, tetapi saya melihat ada tekanan yang begitu berat. Tidak menjadi diri dia, tetapi menjadi seperti apa yang mamanya mau. Ini tidak bisa memiliki sebuah keintiman. Masalah waktu anak ini tidak menikmati sebuah hubungan. Ini adalah hubungan seperti otoritas dan juga bawahan. Saya teringat dan anak ini begitu tertekan hidupnya. Apakah dia intim? Apakah dia menikmati sebuah hubungan yang dekat? Tidak pernah. Dia selalu ingin lari. Kalau ada kesempatan, dia ingin pergi jauh. Kemarin saya ketemu dengan seorang anak hamba Tuhan. Bapaknya begitu luar biasa, jemaatnya jutaan. Dia ngobrol, dia main, dia tinggal, dia cerita sama saya. Bagaimana dia ingin lari dari rumah. Dia ingin cepat-cepat keluar dari rumah. Karena begitu kesibukan-kesibukan kita kadang-kadang, otoritas yang kita berikan, hubungan pemuritan yang kita berikan, tidak dari hati ke hati. Tidak ada keintiman. Tanpa itu kita tidak pernah akan bisa menyembuhkan. Saya teringat bagaimana saya waktu memuridkan istri saya. Tidaklah mudah ketika istri merasa dia dituntut. Kamu dong harus begini. Kamu harus begini. Kamu nggak boleh seperti ini. Ngatur-ngatur. Saya tanpa saya sadari. Itu ada jarak. Dia merasa tertekan. Dia merasa bukan menjadi jati diri dia. Dan itu membuat hubungan tidak menjadi baik. Beda ketika hari-hari ini saya belajar untuk menjaga keintiman, mendengarkan dia, memberi teladan, menyediakan waktu, membangun pengertian untuk bagaimana saya tahu kelemahan dia. Saya hadir untuk menemani dia. Saya tahu kelemahan kekurangan dia, kebutuhan dia. Saya hadir untuk hadir di dalam kehidupan dia. Mendoakan, mengafirmasi, membantu dia. Dia menjadi pribadi yang begitu intim dengan saya. Bahkan ketika saya nggak ngomong, dia tahu apa kebutuhan saya. Dan dia bisa mendukung saya. Saya merasa inilah sebuah pemuritan yang akan menjadi sebuah keintiman. Yang akan mengubahkan perjalanan iman kita. Kehidupan kita. Nah, kita lihat prinsip keintiman ini ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kita. Dalam bahasa Yunani, kata pergaulan yang buruk ini, pergaulan ini apa? Homilia. Apa ini homilia? Hubungan yang sangat dekat. Bukan cuma dekat, tetapi sangat dekat. Bukan cuma tahu, tapi mereka mengenal. Mereka memiliki pertemuan yang intens. Mereka memiliki komunikasi yang intens, yang sesering mungkin. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar kenalan. Jadi pemuritan yang paling efektif. Pemuritan yang paling efektif adalah pemurid yang dekat dengan kita. Nah, orang yang dekat dengan kita, itulah orang yang memiliki pengaruh terbesar membentuk hidup kita. Demikian juga kalau Anda dekat dengan anak Anda, jasmani maupun anak rohani Anda memiliki dampak pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan dia. Siapa yang paling dekat dengan kita? Siapa yang paling dekat dengan anak-anak kita? Siapa yang paling dekat? Coba kita evaluasi. Apakah orang itu adalah diri kita? Ataukah itu adalah gadgetnya? Ataukah medsos? Ataukah teman dia? Jika orang tua jauh secara emosional, gak ada keintiman, maka dunia sedang memuridkan mereka.
Dunia sedang menjerat mereka, menipu, memperdaya, dan mengisi nilai hidup dia. Intiman ini akan membangun dan membentuk, bahkan menguatkan hidup orang itu. Anak kita merasakan kehadiran kita. Mereka akan mendengar, mereka akan mengerti, mereka akan berubah hidupnya. Mereka merasa memiliki pemimpin yang mengayomi. Dan mereka akan berubah menjadi seorang pemimpin yang mengarahkan. Pemimpin yang mengikuti Tuhan. Pemimpin yang hidup di dalam kebenaran. Namun jikalau anak itu tidak kita bangun di dalam keintiman, anak itu memiliki jarak dengan hubungan kita. Mereka kurang peduli. Mereka tidak membuka pintu hati kita untuk kita. Tetapi mereka buka pintu bagi dunia. Mereka suka membandingkan konten-konten negatif, ya, kecanduan, kehampaan dengan medsos. Mereka jadi diam, jadi sibuk, jauh, nggak ada hubungan, nggak ada koneksi dengan diri kita. Dunia telah menjerat mereka, memperdaya mereka, mengisi mereka. Nah, kalau kita memuridkan, kita harus punya keintiman, bukan manipulasi. Kalau kamu nggak lakukan, saya nggak mau lagi ya. Kamu jangan lagi jadi murid saya ya. Kita nggak usah pemuritan lagi ya. Kalau kamu tidak lakukan, saya akan meninggalkan kamu. Saya nggak punya waktu. Kamu wasting time. Hati-hati perkataan kita. Hati-hati. Jangan kita juga sogok ya. Ya udah kamu lakukan ini nanti ya. Mama kasih ini ya. Papa kasih ini ya. Kalau kamu nggak lakukan ini, kamu bukan lagi anak papa. Hati-hati. Itu bukan keintiman. Itu melukai. Pemuritan itu perlu pelukan, perlu canda tawa, perlu main bersama, perlu menjadi sahabat dan teman. Katakan, kamu favorit saya loh. Jadi sayang kamu loh. Ay bangga loh sama kamu loh. Kamu tadi keren banget. Hadir ketika dia pentas. Hadir ketika dia ulang tahun. Hadir ketika dia mungkin dia lagi anniversary. Teleponin. Tanyakan. Itu akan membuat mereka dikasihi. Mereka merasa disukai. Mereka merasa penting. Apa itu keintiman, Bapak Ibu Saudara? Keintiman ini berbicara apa? Keintiman itu dikenal sepenuhnya. Jelek-jeleknya tahu, kelemahannya tahu, masalahnya tahu, kesukaannya tahu, pergumulannya tahu, kepahitannya kita tahu, ketakutannya kita tahu. Namun kita tetap menerima dia sepenuhnya. Itulah keintiman. Kita nggak menolak dia. Ketika dia terbuka, kita bukan mencecar dia. Ketika dia terbuka, bukan kita menghakimi dia. Ketika dia terbuka, bukan kita meninggalkan dia. Ketika dia terbuka, bukan kita gunakan itu menjadi senjata untuk kita mengintimidasi dia. Nggak boleh. Itu nggak akan menghasilkan keintiman. Justru keterbukaan dia kita terima. Kita rangkul, kita kasih, kita ayomi. Dia lukanya pulih. Nah, apakah anak kita merasa dikenal dan dicintai kita? Atau merasa sering dikoreksi kita, diatur kita, atau diintimidasi kita? Ingat, anak yang hanya dikoreksi akan menjauh. Tetapi anak yang merasa dikasihi, mereka akan mendekat dengan kita. Mazmur 139 ayat 1-2. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan bukan cuma tahu, dia menyelidiki perilaku dan hati motivasimu, dia tahu. Tetapi Tuhan mengasihimu. Tuhan tahu, tetapi dia datang untuk menemukanmu. Bukan kamu yang menemukan Tuhan. Tapi Tuhanlah yang membangun relasi. Bukan kamu yang membangun relasi terlebih dahulu. Tetapi kita meneladani karena kita dikasih, kita mengasihi. Inilah model keintiman sejati. Inilah yang Tuhan mau bangun di dalam hidup kita. Ketika anak menjelang remaja atau lagi dewasa. Sudah selesai kuliah, udah mulai kerja. Ini waktu yang sangat penting. Bukan malah kita meninggalkan. Kita merasa udah dewasa dan kita tinggalkan. Justru momen-momen ini kita butuh. Dia butuh ketika anak udah dimuridkan. Dia udah bertumbuh dewasa. Kita jangan tinggalkan. Momen-momen ini dia membuat keputusan penting seumur hidup dia.
Apakah dia akan menjadi seorang pribadi yang akan memiliki pernikahan yang berbahagia? Apakah dia akan memiliki karir yang akan dihidupinya dengan benar? Jangan-jangan karirnya membuat dia menjadi penipu, membuat dia menjadi masuk penjara karena kegagalan dia. Kita harus hadir, nilai-nilai iman kita transfer di dalam keintiman. Nah, ini akan mempengaruhi hidup mereka. Saya mencoba hadir di dalam hidup anak saya yang udah remaja menjelang dewasa. Saya hadir di dalam anak rohani saya yang udah berkeluarga. Saya tahu ini adalah momen-momen terpenting hidup mereka, di mana mereka akan menjadi pribadi yang akan menginspirasi generasi, menjadi pribadi yang kuat tegar dengan nilai hidup kebenaran. Tanpa keintiman, pengaruh kita menjadi dangkal. Tanpa keintiman, hubungan kita menjadi cetek sekali. Ya, Bapak Ibu Saudara, nggak ada hubungan yang dekat. Nasihat-nasihat kita rasanya menggurui anak kita. Koreksi-koreksi kita tujuannya baik, tapi dia anak merasa diserang. Aturan-aturan yang kita arahkan, yang kita kasih tahu, mereka merasa itu menjadi beban dan tekanan bagi mereka. Aduh, disuruh sate dulu lagi. Aduh, banyak bener gitu loh. Kalau pemuritan itu, aduh ketemunya bicarain saya mulu. Nah, merasa ajaran terasa dingin. Tapi kalau kita memiliki hubungan, kita memiliki keterbukaan, kita menyediakan waktu, kita menerima diri dia. Bahkan kekurangan kelemahan dia kita kasihi dia. Nasihat kita merasalah sebuah kepedulian. Koreksi kita merasa dibangun. Arahan kita rasanya aman. Pengajaran kita rasanya sebuah kehidupan. Anak lebih mudah menerima didikan dari orang tua yang hadir di dalam hidupnya. Mendengarkan dia, memberikan waktu, konsisten dan penuh kasih. Ini adalah pelajaran seumur hidup. Pemuritan itu bukan sekali-kali tetapi seumur hidup. Saya ngalamin tidak mudah, tetapi masih terus belajar. Saya nggak bisa hadir dalam semua anak rohani, tapi saya mesti ngomong sama mereka. Saya kadang-kadang nggak ada waktu, nggak apa-apa ya. Sambil nyetir, sambil antar jemput anak, mereka di mobil cerita ngobrol dengan saya. Sambil kami pergi main bersama anak, mereka ikut saya jalan. Sambil saya makan, temenin tamu, saya bilang siapa yang mau ikut, mereka ikut saya. Kita belajar bersama, kita shopping bareng, kita makan bareng, kita nonton bareng, kita pelayanan bersama. Kita memiliki sebuah waktu yang intensional yang kita bagikan. Ini singkat-singkat, sederhana-sederhana, nggak butuh waktu yang panjang. Tetapi itu membawa pengaruh dalam hidup mereka. Kita punya waktu dating, ya, pacaran dengan anak kita satu persatu, one on one. Tapi kalau dengan anak rohani jangan yang lawan jenis ya. Kalau lawan jenis nggak boleh one on one ya. One on two ya. Kecuali anak kandung kita. Kalau anak rohani kita satu dengan pasat suami istri. Jangan membiasakan konseling lawan jenis. Tidak ya. Nanti follow ya. Follow you ya. Jadi follow me, jadi follow me ya. Bukan follow Jesus, bahaya ya. Nah, kita perlu. Apa beda kalau kita nggak memuridkan anak kita, mereka akan mendapatkan pengaruh dari teman sebaya mereka. Tekanan teman sebaya akan memberi pengaruh terbesar dalam hidup anak kita. Pemuritan akan membawa pengaruh yang besar dalam hidupnya. Tapi kalau kita nggak memuridkan, mereka akan menjadi pengaruh dari teman-teman mereka. Remaja itu paling dipengaruhi oleh teman sebaya. Tetapi kedekatan dengan orang tua melemahkan pengaruh dunia. Gak mudah dunia mempengaruhi hidup mereka kalau kita hadir di dalam hidup mereka. Anak belajar iman bukan dari apa yang kita ajarkan, tetapi apa yang mereka lihat sehari-hari. Memang butuh pengorbanan. Bahkan kemarin ketika ada yang konseling kepada saya, mereka mau menikah, mereka tanyakan, saya tanyakan pertanyaan pertama, apakah kamu yakin kamu mau menikah? Apa tujuan kamu menikah? Oh, saya mau menikah, Kak, karena saya ingin memiliki keluarga yang bahagia. Bagus, saya bilang. Kalau kamu gimana? Saya ingin membahagiakan pasangan saya. Bagus. Tapi itu buat apa? Buat pasanganmu. Itu buat apa? Buat dirimu. Ketika kamu memiliki keluarga yang nggak bahagia gimana? Keluarga kamu retak, saya bilang. Ketika pasangan kamu, ketika kamu bahagiakan ternyata tidak tahu-tahu diri dan tidak merasa bahagia dan menuntut terus dari kamu gimana? Bingung, dia diem. Nggak bisa jawab. Apa kamu yakin masih mau menikah? Ingat, saya bilang, itu janji nikah kamu akan menemani seumur hidup. Ada respect, ada trust, ada terbuka. Kalau kamu menikah karena kamu tahu Tuhan mau kamu mengasihi dia. Tuhan mau kamu menghormati. Tuhan mau kamu tunduk. Tuhan mau kamu menolong.
ketika pasangan kamu ternyata nggak bisa menjadi sakit dan kamu mesti ngurusin dia, ngurusin anakmu. Kamu mesti kerja. Apakah kamu siap? Itulah sebuah pernikahan. Ini real. Kalau kamu tidak membawa pengaruh yang besar di dalam kebenaran, Anda nggak intim, hubungan Anda hanya sebatas sebuah tugas dan tuntutan. Aturan tanpa hubungan itu akan terjadi pemberontakan. Iman kita ditransfer melalui relasi, bukan instruksi. Kebenaran firman kita sampaikan tanpa kasih, akan terjadi penolakan. Namun ketika hubungan dan kebenaran itu terbentuk bersama-sama, kita memiliki keintiman. Kebenaran firman itu akan mentransformasi hidup anak kita. Hidup anak rohani kita. Dekatkan hatimu. Sampaikan firman kebenaran di dalam kasih. Setiap hari. Maka akan terjadi transformasi hati. Nah, keintiman itu bukan cuma diri kita. Keintiman pemuritan itu terjadi bersama dengan keluarga rohani. Ini sangat indah ketika kita dalam perjalanan traveling, kita bawa anak, kita kunjungi anak rohani, atau anak rohani bawa keluarganya dan keluarga rohaninya kunjungi kami. Kami komsel bareng, kami kompak bareng, kami sharing bareng, kami makan bareng. Itulah sebuah intensional keintiman pemuritan. Tuhan gak menciptakan keluarga biologis aja, tapi juga keluarga rohani. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 24-25, mari kita gak boleh meninggalkan persekutuan loh. Kita harus saling memperhatikan dan semakin sering melakukannya. Kita saling mendorong. Di dalam Alkitab tercatat lebih dari 100 ayat. Satu sama lain. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan, saling menasihati, saling menanggung, saling memperhatikan, saling. Semua ini membutuhkan kedekatan relasional. Membutuhkan keintiman. Inilah sebuah pemuritan yang perlu kita bangun. Keintiman dengan keluarga rohani akan membentuk kita. Sehingga kita bisa bertumbuh di dalam iman. Keintiman ini akan membuat diri kita dikuatkan saat kita lemah. Saat kita nggak sempat. Saat kita sendirian. Keintiman ini akan menjadi berkat bagi semua. Orang melihat bagaimana kita memperlakukan anak kita. Anak rohani kita. Anak-anak jasmani kita. Asisten kita saat berjalan bersama, saat pelayanan, anak rohani ke rumah kirimin makanan. Kemarin saya nggak ada asisten, makanan saya berlimpah. Pada datang kirimin makanan, ada datang ke rumah saya ngurusin anak saya belajar. Mereka ajakin anak saya jalan, saya bisa ngurusin dan saya bisa tetap pelayanan. Inilah keluarga rohani. Hanya keintiman yang bisa mereka tahu. Oh, saya lagi butuh. Oh, saya lagi perlu. Mereka hadir, mereka menawarkan diri. Diam-diam tahu-taunya sudah datang makanan. Diam-diam tahu-taunya sudah datang kunjungan. Diam-diam tahu-taunya mereka sudah membantu. Kulkas saya sudah terisi penuh. Inilah keluarga. Keintiman ini yang bisa membuat mereka mengerti. Mereka baca saat teduh kami. Mereka tahu kondisi kerohanian kami. Mereka tahu persoalan kami. Saat teduh kami gak jaim. Itu isi tentang diri kami. Kesaksian hidup kami. Pengalaman kami setiap hari. Nah, inilah membangun keintiman ketika kita merendahkan diri kita. Inilah yang akan menjadi memiliki kualitas membangun keintiman di dalam pemuritan saat kita mempraktekkan melalui kerendahan hati. Seperti Yesus. Yesus mempraktekkan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci keintiman. Yesus sang guru agung memberi teladan. Dia merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan sebagai manusia dia menjadi seorang hamba. Dan sebagai hamba dia menjadi hamba terendah. Dia membersihkan kaki murid-muridnya. Ia merendahkan dirinya, ia menyerahkan nyawanya. Dia menemukan kita orang berdosa. Ia datang untuk memuridkan dan mencari kita yang terhilang. Itulah kerendahan hati. Mengapa kita merasa dekat, merasa intim kepada Yesus? Karena Yesus adalah guru agung yang memberi teladan hidup. Karena dia menyediakan keteladanan hidup dia. Dia hadir setiap waktu, setiap musim, setiap masa. Banyak pemurid hanya ingin dihormati, didengar tapi nggak mau rendah hati mendengarkan. Cerita terbuka ngaku dosa. Padahal kerendahan hati kita membuka keintiman. Tanpa kerendahan hati, kita ingin dihormati, bukan ingin melayani. Kita sulit mendengarkan orang lain. Tanpa kerendahan hati kita mudah tersinggung, marah. Hubungan kita dangkal. Jarak, ada memiliki hubungan yang memiliki jarak. Hati kita tertutup, anak rohani kita nggak bisa terbuka. Tetapi kalau ada kerendahan hati, selalu ingin melayani, bukan dilayani. Hati kita mau melayani. Telinga kita mau mendengar dan kita mau belajar. Bahkan dari anak rohani kita. Hati kita lapang.
Kita nggak mudah tersinggung. Kita memiliki hubungan yang dalam, ada kepercayaan, ada trust. Hati kita terbuka, mudah untuk dibentuk. Nah, langkah membangun keintiman itu. Pertama, rendahkan hati kita. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka kita bisa memiliki kerendahan hati. Kalau hati kita benar, hati kita beres, mudah untuk kita mentransfer hidup kita. Dengarkan dengan tulus. Layani dengan kasih agape. Bangun keintiman dan kepercayaan tersebut. Rawat hubungan ini setiap hari. Bagaimana kalau hubungan sudah rusak? Ayo kita temukan apa yang rusak, tanda-tandanya apa. Kalau anak kita terluka, anak rohani kita terluka, cek, check up. Pertama, anak Anda menjadi tertutup, menarik diri. Gak bisa lagi dia cerita, dia punya masalah, dia gak cerita. Ditanya gimana? Baik, ada masalah pun jawab baik. Dia enggan menceritakan persoalannya. Tapi mukanya murung, hatinya sedih, kita tahu ada masalah. Anak Anda menghindari, menghabiskan waktu bersama Anda. Ayo pergi makan? Enggak, I mau sendirian. Ayo kita jalan yuk. Enggak, anak sedang terluka. Anak Anda ketika diajak berbicara, anak Anda tidak ingin berbicara banyak. Banyakan diem, ya udah, oke. Dia ada luka. Anak Anda mulai memberontak, ngelawan. Anak Anda tidak menghormati Anda. Anak Anda sering mengkritik Anda, mencibir Anda. Anak Anda mengalami depresi, nangis, diam diri, murung, mengunci pintu. Anak Anda marah kepada Anda. Ini adalah ciri-ciri anak kita terluka. Hubungan sudah rusak. Pemulihan harus dimulai dari hati. Kita perlu mendengarkan, mengerti, mengampuni, dan mengasihi mereka. Saya mengalami kondisi anak saya yang seperti ini. Saya bergumul berat, tetapi inilah waktu ya saya nggak mau give up. Saya tumpangkan tangan ketika dia tidur. Berdampak? Kagak. Seminggu, sebulan. Tetapi saya terus lakukan. Saya doakan dengan lutut. Saya belajar untuk terbuka. Kami punya waktu. Saya bilang, coba koreksi Dedi. Kami punya waktu bersama, kumpul keluarga. Dia diem, nggak mau bicara. Yang lain mulai mengkoreksi saya, menilai saya, apa kekurangan perlu saya perbaiki. Dan ketika dia mulai cerita, saya nggak bisa buru-buru. Diburu-buruin saya nggak bisa. Dia tidak pernah mau dengerin saya. Dia kalau ngomong pengen kemana-mana buru-buru. Kan saya bisa punya 1000 alasan. Saya kan buru-buru, saya kan sibuk, saya mesti lakukan ini. Tapi enggak, saya mengunci mulut saya. Saya dengarkan dia. Dan lewat saya mendengarkan dia, saya makin mengerti dan saya makin dekat dengan dia. Dan ternyata keterbukaan sederhana membuat kita intim. Saya kasih solusi. Ada 3 pertanyaan di dalam membangun keintiman. Nah, perhatikan solusi ini yang saya praktekin. Yang pertama, tanyakan bagaimana Dad bisa memperbaiki diri. Bagaimana saya bisa memperbaiki diri saya. Tolong bantu saya. Apa pendapatmu? Sehingga mereka merasa diri mereka penting. Dad tidak sempurna. Saya nggak sempurna. Saya pembina yang banyak kekurangan. Tapi saya mau belajar, saya mau bertumbuh. Tolong koreksi saya. Pendapatmu penting loh. Saya mau belajar. Nah, Amsal 15 ayat 31 berkata, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Tanyakan, evaluasi diri, apa yang perlu saya ubah? Bagaimana saya bisa menjadi pembina yang lebih baik? Orang tua yang lebih baik? Coba koreksi. Apa yang kamu butuhkan dari saya? Pertanyaan ini akan membuat anak berbicara perasaan hatinya. Tips yang kedua, bagaimana saya telah kita bisa. Lautan pertama tadi adalah kita ingin merendahkan diri kita untuk kita mau memperbaiki diri. Nah, sekarang kita perlu bertanya. Saya udah menyakiti kamu ya. Kamu merasa sedih ya. Kamu terluka sama Dad ya. Sorry lo, boleh nggak kasih tahu?
Apa sih yang membuat kamu terbuka, terluka? Kata-kata kasar kita. Mungkin saat kita marah. Mungkin kita banding-bandingkan dia dengan yang lain. Mungkin kita mengabaikan dia. Mungkin juga kita tidak mau dengerin dia. Mungkin ketika dia ulang tahun kita nggak hadir. Ketika dia pentas kita tinggalin. Kita sibuk pelayanan. Kita sibuk kerja. Banyak luka. Ada seorang anak hamba Tuhan besar. Dia cerita bagaimana dia nggak mau jadi seperti papanya. Padahal bapaknya itu hamba Tuhan besar. Pengaruh hidup bapaknya itu jutaan orang. Tapi dia katakan, enggak, saya nggak mau seperti papa saya. Dia marah. Papa tidak pernah menepati janji. Papa tidak pernah sampai saya usia 30-an tahun. Papa tidak pernah hadir di dalam ulang tahun saya. Luka yang tidak diakui, tidak pernah sembuh. Ketika kita bertanya dengan tulus, kita memberi ruang untuk pemulihan. Luka jadi sembuh, ada kepercayaan yang bertumbuh, hubungan jadi makin erat, iman makin kuat, dan kita bisa bertumbuh bersama. Kita akan lihat hubungan aman. Anak jadi berani jujur. Hati yang jujur membawa pemulihan. Bagaimana saya telah menyakitimu, nak? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5:16. Dengarkan tanpa membela diri. Jangan ketika anak cerita, iya Dad kemarin tuh saya tuh sedih. Dad tuh nggak tepati janji. Dad buru-buru doanya terus tinggalin kita. Oh sorry, papa lagi sibuk. Sorry, papa lagi bercanda. Ah kamu aja yang sensitif, yang lain nggak begitu tuh. Nah itu kan sudah lama berlalu. Kenapa sih kamu masih nggak beres-beres? Jangan. Dia lagi terbuka. Hargai dia. Apresiasi dia. Beri dia rasa aman. Untuk dia berani jujur. Kalau dia jujur, hormati, hargai. Jangan dihakimi. Katakan, iya, iya saya menyesal. Maafkan saya ya. Itu akan membuat dia jatuh cinta dan respek sama Anda. Keintiman itu akan bertumbuh ketika kita berani bertanya dengan rendah hati. Ketika kita mendengarkan dengan penuh kasih. Ketika kita dengan rendah hati kita mengakui. Ketika kita mau mengampuni dan mau memulihkan. Dan mau dipulihkan. Keberanian bertanya adalah langkah awal pemulihan dan keintiman sejati. Yang ketiga, katakan thank you ya. Terima kasih sudah jujur sama saya. Amsal 27 ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Menghargai kejujuran adalah investasi pada keintiman sejati. Langkah praktisnya dengarkan dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian. Ucapkan terima kasih dengan tulus. Tunjukkan empati dan penerimaanmu. Doakan dan dukung proses dari perbaikan dan kesembuhan dia. Maka keintiman dia akan bertumbuh. Dia merasa aman untuk terbuka dan bercerita lebih banyak lagi. Dia memiliki kepercayaan yang makin kuat dengan diri Anda. Dia semakin merasa rumah ini adalah tempat dia bercerita dan dia bisa pulang. It's my home. I welcome in this home. Dan iman dia akan bertumbuh bersama-sama dengan Anda. Kejujuran membutuhkan keamanan, bro. Bukan hukuman. Orang jujur dihargai, bukan dihakimi. Jika dijujur disambut dengan kemarahan, pintu hatinya akan tertutup kembali. Anak memilih diam dan menyimpan luka, dia nggak akan terbuka lagi. Hubungan jadi renggang, jauh, dan jadi dingin. Tapi jika kejujurannya dihargai, pintu hatinya terbuka lebar. Anak merasa aman, dipahami, dicintai, dikasihi. Hubungan makin intim, makin dekat, makin percaya, makin kuat, makin dipulihkan. Inilah rekonsiliasi adalah bagian daripada pemulihan. Rekonsiliasi inilah adalah salah satu tujuan penting dan adalah bagian daripada pemuritan. Matius 5 ayat 23 24. Pergilah berdamai dulu. Kalau kamu lagi doa, Tuhan ingatkan. Next slide please. Kamu ingat lagi doa, teringat sesuatu. Udah jalan dari rumah menuju Yerusalem. Jauh lu perjalanan mungkin 1 harian. Sampai di situ ketika Tuhan ingatkan sesuatu yang belum beres. Berhenti. Balik dulu ke rumahmu. Beresin dulu baru datang beribadah. Itu maksudnya. Yesus menegaskan. Tuhan gak peduli hatimu yang berdamai.
Tuhan lebih penting hati kamu berdamai dengan Tuhan. Bukan ibadahmu. Tuhan nggak penting ibadahmu. Wah, datang beribadah, berbawa pesan, melayani. Tetapi nggak beres hatinya. Hubungan yang dipulihkan adalah tujuan Tuhan. Lebih utama daripada persembahan ritual-ritual yang kita berikan. Terkadang mujizat terbesar bukan kesembuhan secara jasmani, secara tubuh, tetapi pemulihan hubunganmu. Rekonsiliasi terjadi. Jangan simpan luka, jangan pelihara kepahitan. Tunda-tunda rekonsiliasi itu adalah bencana. Anda tidak akan pernah lagi mengalami keintiman. Siapa yang perlu kita datangi dan pulihkan hari ini? Koreksi diri. Apa yang Roh Kudus ingatkan ketika saat ini? Ada orang yang telah Anda lukai, Anda terluka dengan seseorang, luka itu memisahkan. Tapi keberanian memulai komunikasi terbuka, itu menyembuhkan. Pengampunan akan menyembuhkan hubunganmu dan memulihkan keintimanmu. Dan hubungan yang baru yang akan memuliakan Tuhan akan muncul di dalam hidupmu. Kristus adalah dasar daripada sumber keintiman kita. Setiap orang yang merindukan keintiman hubungan yang dekat, kasih yang tulus, penerimaan yang nyata, pengampunan saat kita gagal, kesetiaan saat kita terluka. Ini yang dirindukan orang. Inilah yang akan membangun menjadi sebuah keintiman. Karena dasar segala keintiman bukan kemampuan kita, tetapi Kristuslah yang telah datang mencari kita orang berdosa dan menemukan kita orang berdosa sehingga kita bisa datang untuk kepada orang yang menyakiti kita dan kita datang menyamperi mereka karena Kristus adalah teladan kita. Tanpa Kristus hubungan kita rusak dan nggak mungkin kita bisa intim kembali. Ego yang memerintah hidup kita. Kepahitan luka masa lalu menuntut kita. Tuntutan kekecewaan dosa mengikat kita. Gak ada keintiman di dalam hubungan. Akibatnya kita memiliki hubungan yang beda jarak jauh. Ya, sebuah tuntutan terpaksa, konflik, kecewa. Hubungan kita itu hampa. Pemuritan kita nggak pernah berkualitas. Hanya di dalam Kristus kita mampu mengasihi tanpa syarat, mengampuni dengan tulus, dan membangun hubungan yang sejati. Kristus dasar segala keintiman. Kolose 3:13, ampunilah seorang akan yang lain. Yesus sendiri dikhianati, disakiti oleh murid-muridnya sekalipun. Tapi Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka. Inilah standar keintiman ilahi. Memilih tetap mengasihi walaupun terluka. Itulah keintiman. Kalau Anda merasa dilukai dan Anda meninggalkan, pemuritan Anda tidak pernah berkualitas sampai kepada keintiman. Ketika Anda tahu kelemahan anakmu dan Anda marah-marah, Anda tinggalkan tanpa pernah Anda hadir. Anak kamu sedang melihat teladan marah-marah adalah ajaranmu. Dia jadi benci, dia nggak bisa mengampunimu. Bagaimana dia merasakan penolakan yang besar. Pemuritan akan menjadi keintiman yang mengubahkan. Jika kita ingin mempengaruhi hidup orang lain, masuk ke dalam hati mereka. Hanya itu cara akan membangun keintiman. Kedekatan di dalam hati mereka yang terbuka, itu akan membawa sebuah transformasi hidup, transformasi hati. Gereja mula-mula bertumbuh bukan karena khotbah yang banyak, tapi mereka hidup bersama. Hidup di dalam keintiman, pemuritan yang intim. Mereka berkumpul, mereka bertekun di dalam bersama-sama. Mereka berkumpul bersama dengan sehati. Tiap-tiap hari. Kisah Rasul 2, 46 dan 47. Keintiman di dalam pemuritan ini adalah jalan Tuhan yang akan membawa buah yang kekal dalam hidup kita. Jadi kita pejamkan mata sebentar, saya mau membacakan. Jika aku membesarkan anakku sekali lagi, aku akan membangun harga dirinya terlebih dahulu. Baru rumah. Jika aku membesarkan anakku sekali lagi, aku akan lebih banyak melukis dengan jari dan lebih sedikit menunjuk-nunjuk dengan jariku. Jika aku membesarkan anak, aku akan lebih sedikit mengkoreksi dia dan lebih banyak terhubung hangat dengan diri. Jika aku diberi kesempatan membesarkan anakku sekali lagi, aku akan lebih sering melepaskan pandangan dari jam dan benar-benar menikmati, melihat dengan mata hatiku waktu-waktu yang kulalui dengan anakku. Jika aku diberi kesempatan membesarkan anakku sekali lagi,
Aku akan lebih banyak berjalan di alam bersama-sama, tamasya, rekreasi, main bersama dengan anakku. Aku akan lebih banyak memeluknya dan lebih sedikit menarik-narik. Aku akan lebih bersikap keras, jarang bersikap keras, dan lebih banyak memberikan peneguhan. Aku akan lebih sedikit mengajar aku akan lebih sedikit mengajar tentang cinta akan kekuasaan, dan lebih banyak mengajar dan memberi cinta arti kuasa daripada kasih. Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tapi anak diri yang mengasihinya, yang terhubung dengannya. Mari kita memilih untuk membesarkan anak kita dengan kasih, sehingga kita tidak lagi memiliki penyesalan di hari esok. Pemuritan sejati bukan memaksa dan menekan orang untuk, tapi mereka dikasih sampai hati mereka terbuka dan mengalami transformasi. Tolong kami Tuhan, bukan sekedar melakukan program aktivitas, tetapi mentaati perintah Tuhan dan meneladani Kristus di dalam memuridkan. Dalam nama Yesus kami. Amin. Silakan tim screen putarkan sebuah lagu yang menjadi konklusi daripada materi hari ini. Silakan tim screen. Thank you. Terlalu lama ku menuntut kau berubah, namun hatiku sendiri jauh dari kasih Tuhan. Terlalu sering ku memberi kata, namun lupa ku hadir dan mendengar lukamu. Ampuni aku Tuhan, jika ku melukai. Ajarku rendah hati, kembali mengasihi. Pulihkan hatiku, pulihkan keluarga rohaniku. Biar kasih-Mu tinggal di tengah keluargaku. Ajarku memulihkan lewat hidupku, Menjadi teladan keintiman di setiap waktu. pulihkan hatiku
yang luka disembuhkan, yang dingin dihangatkan, yang retak dipulihkan. Aku dimuridkan untuk memuridkan keluargaku jadi berkat bagi keluarga.